Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Apakah kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jika siap, jangan lupa kalian menyiapkan alat tulis. Kemudian, kalian siapkan juga handphone karena kita masih dalam pembelajaran daring. Kalian harus menyiapkan handphone, full charger, dan juga kuota. Selanjutnya, kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dapat dinilai ibadah oleh Allah. Nah, siapa yang tahu makanan ini? Apakah kalian sudah pernah makan? Nah, iya, ini namanya adalah Mino. Nah, ini saudaranya Mino. Apa yuk? Namanya Nopia. Cuma ada perbedaannya ya anak-anak. Selanjutnya, wah, enak ya. Ini adalah soto Sokaraja. Ayo, siapa yang gak kenal makanan ini? Pasti ini sangat familiar. Setiap hari bahkan kita bisa makan ya. Nah, kenapa sih kok Bu Guru menampilkannya gambar-gambar makanan? Kan jadi lapar. Karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budaya Banyumasan, ragam makanan khas Banyumas. Nah, jadi pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang makanan-makanan khas dari kota Banyumas. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ragam makanan khas Banyumas, khususnya Mino atau Nopia dan soto Sokaraja. Apa saja bahannya, alatnya, dan bagaimana cara pembuatannya serta pemasarannya. Yuk kita langsung saja belajar. Ragam makanan khas Banyumas. Apabila mengunjungi daerah Banyumas, rasanya kurang lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Ada beberapa ragam makanan khas Banyumas. Apabila mengunjungi daerah Banyumas, rasanya kurang lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Ada makanan berat, ada juga cemilan. Selain budaya, Banyumas juga menyimpan kekayaan makanan khas sebagai berikut. Yang pertama, ada Nopia. Nopia merupakan cemilan khas Banyumas yang bagian luarnya terbuat dari tepung terigu berwarna putih dan diisi dengan gula merah. Nopia berbentuk bulat dan empuk pada bagian luar. Nopia yang berukuran kecil disebut Mino. Nah, Nopia dibuat dengan cara yang unik, yaitu adonan ditempelkan pada gentong yang terbuat dari tanah liat yang dibakar di atas kayu. Nah, kalian sudah pernah makan Nopia atau Mino? Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah soto Sokaraja. Soto Sokaraja merupakan makanan khas yang berasal dari daerah Sokaraja. Soto Sokaraja berbeda dengan soto pada umumnya. Sajian soto Sokaraja terdiri atas ketupat, kacang goreng, bihun, kerupuk, serta daging ayam atau sapi yang disiram dengan kuah kaldu dan sambal kacang. Bayanginnya aja udah enak banget ya anak-anak. Kalian pernah mencoba kan? Dan ini jangan lupa dicatat dengan baik ya anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi tentang ragam makanan khas Banyumas. Selanjutnya, ayo siapa yang tidak tahu makanan ini? Makanan ini sangat terkenal dan setiap hari kita bahkan sering memakannya, yaitu mendoan. Mendoan merupakan tempe goreng khas Banyumas. Makanan khas ini diberi nama mendoan karena tempe yang digoreng setengah matang. Mendoan dapat disajikan sebagai cemilan yang dimakan bersama cabai. Mendoan biasanya disajikan selagi hangat agar semakin lezat. Kalian bisa menambahkan sambal kecap atau cabai rawit hijau ya. Itu pasti lebih enak. Dan yang selanjutnya yaitu ada getuk goreng Sokaraja. Ini manis-manis enak. Getuk goreng merupakan cemilan yang terbuat dari singkong yang dikukus, kemudian digoreng. Getuk goreng memiliki rasa yang manis dan legit. Rasa manis berasal dari gula Jawa yang dicampur pada adonan getuk.
kalian pasti juga sudah pernah makan ya. Ternyata enak-enak sekali ya makanan khas Banyumas. Yang ini juga dicatat ya anak-anak, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara membuat makanan khas Banyumas. Yang pertama kita akan membuat bagaimana mino atau nopia itu dibuat. Salah satu makanan khas Banyumas yang lezat dinikmati adalah mino atau nopia. Nopia terbuat dari adonan tepung, terigu, dan gula merah. Pada awalnya, nopia hanya memiliki satu rasa, yaitu brambang goreng atau bawang goreng. Seiring perkembangan zaman, rasa nopia menjadi berbagai macam seperti durian, coklat, nangka, dan lain-lainnya. Nopia atau mino banyak diproduksi di Desa Pakunden, Banyumas. Ayo, kalian pasti pernah kan mengunjungi Desa Pakunden? Nah, di situ adalah sentra pembuatan mino atau nopia. Nopia dibuat dengan cara tradisional, yaitu dipanggang dengan menggunakan gentong yang terbuat dari tanah liat dan menggunakan kayu bakar. Nopia dimasak dengan ditempelkan pada dinding gentong. Gentong ini berfungsi sebagai oven ya, untuk memanggang adonan nopia atau mino. Selain nopia, ada juga mino atau mini nopia. Jadi, mino itu sama bahan dan cara pembuatannya, cuma bentuknya lebih kecil dari nopia. Mino adalah nopia yang berukuran kecil. Coba bacalah resep mino atau nopia berikut ini dengan seksama. Yuk kita lihat apa resepnya. Ini juga jangan lupa dicatat ya anak-anak. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, ada resep nopia atau mino khas Banyumas. Nah, kalau kalian biasanya cuma tinggal makan, beli di warung atau di toko, nah sekarang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba resepnya. Kalian jadi tahu bagaimana resepnya dan cara pembuatannya. Yang pertama yang harus disiapkan, nah ini ada bahan-bahannya, yaitu ada tepung terigu 3 kilo, gula merah, mentega, susu kental manis secukupnya, tepung terigu, gula pasir, dan minyak sayur. Nah, cara membuat isi nopia dan mino. Nah, isi nopia itu terbuat dari apa ya? Gula merah. Campurkan terigu dengan gula merah. Giling adonan, kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, mentega, dan susu. Giling adonan tersebut sampai adonan lembut dan dapat digulung. Nah, setelah kalian membuat isiannya, yang kedua adalah kita membuat kulit nopia atau mino. Kulitnya itu berwarna putih ya. Campurkan terigu, gula pasir, dan minyak sayur lalu aduk rata. Giling semua adonan sampai adonan dapat digulung. Nah, selanjutnya adalah cara membuat nopia dan mino menjadi bentuk adonannya. Bentuklah adonan isi menjadi sebesar bola pingpong. Bungkuslah isi nopia atau mino yang telah dibentuk dengan adonan kulit. Jadi kalian bikin bulatan kecil ya dari gula merah tersebut. Setelah itu kalian pipihkan adonan yang berwarna putih dan diisi dengan itu tadi gula merah, terus digulung-gulung. Nah, setelah itu tempelkan nopia atau mino pada bagian dalam dinding gentong. Dari gentong yang telah dipanaskan atau dapat juga dipanggang menggunakan oven. Kalau kalian di rumah nggak punya gentong, kalian bisa menggunakan oven ya anak-anak. Angkatlah nopia atau mino yang telah masak dengan serok atau solet. Nah, itulah cara-cara pembuatan mino. Sangat mudah ya ternyata. Bahannya juga sangat mudah didapat di sekitar kita. Kalian tertarik untuk membuat di rumah? Nah, yang kedua kita akan tahu nih apa saja yang bahan-bahan dari soto Sokaraja. Soto Sokaraja merupakan makanan khas Banyumas yang hanya bisa ditemui di daerah Sokaraja, Banyumas. Ciri khas dari soto ini adalah penggunaan ketupat dan sambal kacang serta kerupuk. Soto Sokaraja disajikan dengan cara ketupat diiris kecil dan disiram dengan kuah kaldu daging. Kemudian ditambahkan sambal kacang. Nah, kalian sudah pernah makan ya soto tentunya. Nah, isiannya itu banyak sekali. Ada toge, ada sambal kacang, ketupat, bihun. Nah, itu nanti dicampur jadi satu, disiram sambal kacang dan disiram kuah. Enak banget.
Ini juga jangan lupa dicatat ya anak-anak. Nah, kemudian kita akan membahas cara memasarkan makanan khas Banyumas ya anak-anak. Makanan khas Banyumas tentu banyak dicari oleh para wisatawan ketika berkunjung ke Banyumas. Makanan khas tersebut menjadi oleh-oleh yang jarang ditemukan di daerah lain. Namun saat ini, oleh-oleh kekinian juga semakin berkembang. Agar tidak kalah bersaing dengan oleh-oleh kekinian, produsen makanan khas Banyumas harus melakukan teknik pemasaran yang bagus. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memasarkan makanan khas Banyumas adalah menjaga kualitas rasa makanan, menggunakan kemasan makanan yang tepat, dan mengenalkan makanan khas Banyumas melalui iklan dan pameran budaya. Nah, apalagi sekarang sudah era globalisasi ya anak-anak, sudah sering menggunakan media sosial. Kita bisa memesan makanan apapun dari internet, bisa dari GoFood, bisa dari bermacam-macam aplikasi ya. Kita tinggal ketik saja namanya, kalian ingin Mino Nopia rasa apa. Nah, di situ banyak sekali ditawarkan berbagai jenis produk olahan Mino atau Nopia. Jadi di era pandemi seperti ini kita masih tetap bisa menikmati Mino atau Nopia dengan cara belanja dari rumah. Nah, selain itu kalian juga bisa berkunjung ke pusat oleh-oleh khas Banyumas. Itu banyak sekali di daerah Sokaraja ya. Kalian bisa menemukan soto, bisa menemukan getuk, bisa menemukan Nopia dalam satu tempat saja. Jadi kalian jangan khawatir kalau ingin makanan khas Banyumas bingung mau kemana. Nah, selain itu makanan khas Banyumas juga bisa diproduksi sendiri di rumah. Jadi kalian bisa sambil belajar, kalian juga dapat memperoleh makanan yang kalian buat. Wah, sangat menyenangkan ya. Dan yang ini juga jangan lupa dicatat ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sudah selesai sudah membahas semua materi tentang makanan khas Banyumas. Namun hanya beberapa makanan saja yang kita bahas. Pada kesempatan lain kali kita akan membahas beberapa makanan yang belum kita bahas lagi. Oke? Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai anak-anak. Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik ya. Dan jangan lupa tadi slide yang ada tulisan dicatatnya, kalian harus mencatatnya. Seperti biasa, catatan tersebut harus dikirim ke Bu Guru ya. Setelah menerima materi, anak-anak akan menerima soal. Setelah kita belajar, kita latihan mengerjakan soal. Soal akan di-share melalui link Google Form. Seperti biasa, soal akan di-share melalui link Google Form ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya anak-anak. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Harus rajin. Karena kesuksesan diraih dari hari ini, maka kalian harus semangat belajar dan belajar terus. Jangan lupa berdoa terus supaya pandemi ini segera berakhir dan kita segera dapat berjumpa di sekolahan. Oke? Akhir kata dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sampai jumpa lagi.